شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan surat-surat yang terkandung di dalam juz amma atau juz 30. Kali ini kita masuk pada suratul Ma'un, surah Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini sebagian ulama mengatakan dia termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi telah berhijrah ke kota Madinah. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyah. Surat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, yaitu Nabi ketika masih di kota Mekah. Namun ada juga yang mengatakan 3 ayat pertama itu adalah turun di kota Mekah ketika Nabi masih tinggal di sana, dan 4 setelahnya itu adalah masuk kategori Madaniyah, yaitu turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi yang menjadikan perselisihan tentang hal ini karena di dalam surat Al-Ma'un ini terkandung di dalamnya sebagian sifat orang kafir dan sebagian sifat orang munafik. Kalau orang kafir ya jelas ya, baik di kota Mekah maupun Madinah itu ada. Tapi kalau orang munafik itu hanya ada di kota Madinah saja ya, di Mekah tidak ada orang munafik. Oleh karena itu kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Namun ya ini hanya sekedar pengetahuan ya untuk kaitannya dengan di mana turunnya surat tersebut. Namun yang paling penting adalah kita ambil pelajaran yang terkandung dalam surat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita itu maknanya adalah apakah engkau telah melihat. Tapi yang dimaksud di sini Ara'aita itu maknanya adalah apakah engkau mengetahui. Hal arafta, ya, apakah kau tahu? Jadi pertanyaan ini adalah untuk menggambarkan at-ta'ajjub, yaitu keheranan kepada sesuatu, gitu ya. Jadi apakah kamu tahu alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din ini? Ya, maknanya adalah pertanyaan untuk litta'ajjub wa ta'jib min halil mukadzib biddin. Jadi menggambarkan betapa ya keadaan orang yang mendustakan ad-din ini sesuatu hal yang mengherankan, gitu ya. Kok bisa ada orang itu sampai mendustakan ad-din ini, maksudnya begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ad-din? Ad-din itu kalau dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, ad-din bisa bermakna agama ya. Kemudian ad-din ini yang kedua adalah maknanya al-jaza, yaitu balasan. Dalam ayat ini para ulama mufassirin, para ahli tafsir banyak menafsirkan kata ad-din ini dengan al-jaza, sehingga maknanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan. Meskipun kalau dalam Al-Quran terjemah itu sering diterjemahkan mendustakan agama tapi ini tidak saling bertentangan sebetulnya ya, baik mendustakan agama maupun mendustakan hari kebangkit, hari pembalasan. Karena orang itu kalau mendustakan agama mesti dia akan mendustakan hari kiamat, gitu ya. Dan orang yang mendustakan hari kiamat pada hakikatnya dia telah mendustakan agama. Kemudian Allah mengatakan ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
fahuwa alladhi min akhassi sifatihi annahu yadfa'ul yatim an haqqihi bi'unfin wa yadhlimuhu. Jadi orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan itu sifatnya adalah orang tersebut yad'ul yatim, yadfa'ul yatim an haqqihi. Jadi menolak haknya anak yatim. Ya. Kalau di Quran terjemahkan diartikan menghardik anak yatim gitu ya. Tapi yang tepat itu maknanya adalah melakukan tindakan kezaliman kepada anak yatim ini, hak-haknya diambil. Ya, di antara bentuk menzalimi haknya anak yatim itu ada sebagian orang itu melakukannya, seperti semisal ada anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya, sedangkan bapaknya ini mewariskan harta yang banyak. Nah, karena anak ini masih kecil dan belum mengetahui hak yang seharusnya dia peroleh, maka terkadang haknya anak yatim ini kemudian diambil alih oleh pamannya, oleh kerabatnya, oleh orang-orang terdekatnya, ya. Kemudian dikuasai secara sepihak. Nah, ini termasuk bentuk kezaliman kepada haknya anak yatim. Jadi di antara sifat orang yang mendustakan hari pembalasan itu adalah dia bertindak semena-mena kepada anak yatim. Karena kalau orang itu punya keyakinan kepada hari pembalasan, segala bentuk kebaikan atau kezaliman manusia kepada sesama itu akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, maka dia tidak akan mungkin berani untuk menzalimi anak yatim ini, ya. Apalagi anak yatim itu adalah pihak yang lemah, kan gitu ya. Pihak yang lemah, pihak yang tidak memiliki pelindung, yang seharusnya diayomi, kemudian dikasih sayangi gitu ya, dididik dengan baik, dipelihara dengan baik, tapi justru menjadikan mereka sebagai pihak yang terzalimi. Nah, maka tentu orang yang seperti ini ya adalah orang yang mencerminkan tidak memiliki keyakinan kepada hari pembalasan. Dan Nabi SAW itu pernah menjelaskan ya, tentang di antara keutamaan berbuat kebaikan kepada anak yatim itu. Nabi pernah mengatakan ana wa kafilul yatimi hakadha. Nabi mengatakan saya dan penanggung nafkah dan pemeliharaan anak yatim itu seperti dua jari ini. Kemudian Nabi merenggangkannya, menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kebajikan kepada anak yatim itu kelak dekat tempatnya di surga dengan tempatnya Rasulullah SAW. Tingkatan surganya itu termasuk tingkatan surga yang tinggi, yang dekat dengan tingkatan surga Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan menyantuni dan menanggung nafkah serta pemeliharaan anak yatim. Bahkan Nabi pernah mengatakan ya, kepada orang yang dia ini mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, maka Nabi mengatakan ya, hendaklah engkau mengusap kepala anak yatim. Maksudnya dekatlah kamu dengan anak-anak yatim ini yang mereka sudah tidak memiliki bapak, ya, tidak memiliki orang tua, dalam keadaan mereka ini masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Di situ hatimu akan menjadi apa? Lembut kembali. Nah, ini menunjukkan ya, bagaimana sikap jeleknya orang yang menghardik anak yatim. Orang hatinya keras, disuruh oleh Nabi untuk mendekat kepada anak yatim, mengusap kepalanya, memperhatikannya dengan penuh kasih sayang, itu akan membuat hatinya lunak. Tapi di sini Allah justru menceritakan ada orang yang mendustakan hari pembalasan, yang sifatnya itu mereka suka menzalimi anak-anak yatim. Ini menunjukkan bahwa hatinya sudah tidak keras lagi, tapi hatinya ini sudah hilang.
sudah tidak punya hati, bahasanya kan begitu ya, sudah mati hatinya. Kemudian Allah mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wah, ini tingkat kebakhilan yang paling tinggi ya, tingkat kikir yang paling tinggi. Kenapa? Karena jangankan untuk memberikan makan kepada orang miskin, untuk mengajak ya orang lain yang memiliki kemampuan memberikan makan kepada orang miskin saja tidak dilakukan. Bahkan dia menjadi orang yang selalu mencegah orang-orang kaya untuk menafkahkan hartanya kepada orang-orang miskin ini ya. Ini termasuk dari golongan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, karena tidaklah dia lakukan hal yang seperti ini kecuali karena dia tidak yakin bahwa kebaikan dan keburukan yang dilakukannya kepada orang-orang miskin ini itu akan mendatangkan balasan pahala bagi mereka atau balasan siksa bagi mereka, karena mereka tidak percaya dengan hal itu ya. Ada yang sifat seperti ini itu sifat kecil-kecilan ya. Seperti yang mungkin pernah kita lihat ya di media atau semacamnya, entah terkadang dibuat guyonan. Jadi ada ibu dan anak jalan gitu ya, terus ada pengemis minta sedekah ya. Ketika anaknya mau ngasih uang ke tukang pengemis ini, maka ibunya langsung menahan sambil mengatakan, nak, kalau kamu tidak sekolah pinter, kamu nanti kayak begini. Sudah anaknya tidak boleh ngasih apa sedekah ke situ, ibunya ngomong gitu kan, kalau kamu tidak pinter sekolahmu, nanti kamu kayak orang ini gitu, jadi pengemis. Nah, itu hampir sama dengan ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini menggambarkan dirinya tidak mau mengeluarkan kelebihan harta yang Allah berikan kepadanya untuk memberi makan kepada fakir miskin. Demikian pula dia pun juga tidak menganjurkan orang lain, bahkan bisa jadi mencegah orang lain untuk memberikan makan kepada mereka. Nah, ini tentu puncak kekikiran yang paling tinggi, yang menggambarkan bagaimana empati dia kepada orang-orang lemah di sekitarnya itu sudah mati, sudah tidak ada. Makanya kalau kita lihat itu Israel menghabisi warga sipil Palestina, itu kan sudah tidak punya hati mereka ini. Sudah tidak punya hati. Orang kalau sudah seperti itu ya, itu benar-benar ya sudah tidak bisa lagi untuk dinasehati, jangankan untuk dinasehati, ditampakkan gitu ya, hal-hal yang bersifat membangkitkan empatinya itu sudah tidak akan tumbuh empatinya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang dimunculkan ketika seseorang itu tidak beriman kepada hari pembalasan. Atau bisa kita katakan ketika seseorang itu, kalaupun dia memiliki iman kepada hari kiamat atau hari pembalasan, itu keimanannya sangat lemah sekali karena banyaknya kelalaian terhadap hari tersebut. Kalau kita ini banyak lupa dengan kehidupan akhirat, kita ini lebih banyak ingat dengan kehidupan dunia, maka kita akan menjadi orang itu ya lebih banyak mencintai dunia ini daripada akhirat. Kalau orang sudah cinta dunia, untuk meraihnya dia akan menghalalkan segala macam cara, untuk mempertahankannya pun juga dia akan berusaha sekuat mungkin dengan berbagai macam cara. Baik itu caranya baik sesuai syariat atau cara yang dilarang. Makanya Nabi pernah mengatakan ya, ma dzibani jai'a ursila fi ghanamin. Tidaklah ada dua serigala yang keadaannya lapar kemudian dilepaskan di satu tempat yang berisikan seekor kambing saja. Itu lebih ganas gitu ya, lebih buas untuk memperebutkan kambing itu
itu tidak lebih ganas daripada kepuasan manusia itu untuk mengejar dunia dan kemuliaannya. Kepada apa? Tidak lebih merusak daripada orang yang menginginkan meraih harta dan kedudukan di dunia ini terhadap kerusakan agamanya. Itu gambaran dari Nabi SAW. Sehingga kita mendapati kalau orang itu sudah lemah dengan keimanannya kepada hari pembalasan, maka dia tidak merasa berat untuk menzalimi yang lain, untuk mengambil hak harta yang lain, itu tidak merasa berdosa karenanya, karena demi untuk meraih apa yang dia inginkan. Kemudian Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu azab yang pedih bagi mereka dan kebinasaan bagi mereka di akhirat. Nah, kalau ayatnya berhenti sampai sini, Pak, kita semua pada tidak mau sholat, gitu kan ya? Kenapa? Karena orang sholat aja diadab gitu. Masa sholat diadab kan gitu ya? Tapi kita harus tahu siapa orang sholat yang diadab ini. Ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang yang dari sholat mereka itu lalai. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang yang lalai dari sholat. Maksudnya lalai dari sholat itu bagaimana? Dikatakan di dalam tafsir yang kami baca, fala yuqimunaha aslan aw la ya'tuna biha kama amarallah. Orang itu tidak mau mengerjakan sholat, atau dia tidak melakukan sholat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Itu makna daripada lalai terhadap sholat. Misal begini, ada orang waktunya sholat dia tidak sholat, sampai keluar waktunya tidak sholat. Ini masuk kategori orang yang celaka, yang melalaikan sholatnya. Ada juga yang menjelaskan bahwa termasuk juga di sini melalaikan sholat itu adalah orang yang dia mengerjakan sholat, tapi dia mengerjakannya tidak benar. Seperti dia tidak memperhatikan diantaranya yang paling sering terjadi pada tiap-tiap orang yang sholat, itu tidak memperhatikan tumak ninahnya sholat. Tumak ninah itu menjalankan sholat itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dengan memberikan semua gerakan-gerakan sholat itu kesempurnaan gerakan dan posisinya. Seperti seseorang misalnya ketika rukuk, dia harus benar-benar sudah rukuk sempurna baru dia bertasbih. Minimal baca satu tasbih, satu kali tasbih, subhana rabbiyal azim misalnya gitu ya. Setelah itu baru i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la, kemudian duduk. Jadi gerakannya semuanya apa? Gerakannya semuanya sempurna. Gerakannya semuanya sempurna. Tidak cepat. Tidak cepat. Karena sebagian orang ada sholat itu yang rukuknya belum benar-benar rukuk, itu dia sudah i'tidal. Allahu akbar, sami Allahu akbar. Nah, itu namanya bukan tumak nina. Itu kalau kata Nabi itu sholatnya itu mematuk-matuk seperti ayam atau seperti burung gitu ya. Jadi ini bukan termasuk sholat. Kalau saya sih sering mengatakan seperti tarawih yang pernah heboh dulu itu ya, 23 rakaat itu cuman 10 menit kalau tidak salah ya, kurang dari 10 menit. Itu bukan sholat, itu olahraga. Olahraga. Jadi dicatat di catatan amal ini fulan sedang olahraga, nah, gitu. Bukan sholat tarawih. Karena sholat itu ada aturannya. Nah, gimana caranya orang itu bisa khusyuk dengan sholat seperti itu kan gitu ya?
Nah, termasuk penjelasan para ulama tentang makna sahun lalai di sini itu adalah melaksanakan sholat tidak pada waktu yang telah ditentukan. Jadi karena dia mengolor-olor sholatnya sampai dia melakukan sholat itu keluar dari waktunya, bukan karena sebab ada uzur yang dibenarkan syariat ya, karena memang malas, memang diundur-undur, asik kok lah kerjaan si akeh misalnya gitu ya, sampai waktu keluar sholat zuhur tidak sholat sampai ada nasar, langsung sholatnya, sholat zuhur copot pisan kan gitu ya. Udah itu benar-benar olahraga ya, bukan sholat ya. Nah, ini termasuk golongan orang yang kelak akan diazab oleh Allah ya. Dalam ayat atau surat yang lain ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengabadikan perkataan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor ya. Jadi masalakakum fi sakor, apa yang membuat kamu itu dimasukkan ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami ini dulu bukan termasuk orang yang mengerjakan sholat, baik sama sekali tidak sholat atau melalaikan apa? Melalaikan sholatnya dengan melakukannya dengan tanpa sesuai perintah Allah dan Rasulnya, serta keluar dari waktunya karena dia selalu menunda-nundanya. Kemudian termasuk juga sahun lalai di sini Allah ceritakan di dalam ayat berikutnya, alladzina hum yuraun ya, mereka itu ya, ini baik sholat maupun di luar sholat ya, mereka itu suka melakukan riya. Riya itu ingin dilihat orang lain ya. Jadi seseorang dengan sholat mereka dan semua amal kebaikan mereka, mereka tampak-tampakkan, mereka pamer-pamerkan di hadapan orang lain, seakan-akan tampak dirinya ini sebagai orang yang soleh dan bertakwa. Tapi tujuannya adalah untuk pujian yang diinginkan dari manusia ya. Termasuk misalnya ketika kita sudah berkeluarga, kadang itu kan ya, seorang suami di luar orang tahu sholat, tapi lek neng omah apa sholat. Kalau ditanya, ya pokok iso ngono. Ya, aku gak gelem digremengi bojoku. Nah, ini termasuk yurauna gitu ya, menampakkan apa? Sholat. Tujuannya bukan lillahi ta'ala, tapi ingin aman dari omelan istrinya. Saya pernah menemui orang gini nih ya. Jadi waktu Ramadan, lu sampean kok gak poso? Gak, tapi jari ini bojo sampean mau sampean poso. Ya sahur gitu ya. Tapi ning jaba gak poso, kok mulih gitu ya buka. Iya. Ini karena apa? Takut diomeli sama istrinya. Nah, ini termasuk riya ini gitu ya. Untuk dapat pujian saja gitu ya, itu riya yang mendatangkan dosa gitu ya, bisa diadab orang yang mengerjakannya. Lah apalagi karena takut diomeli sama orang lain atau istrinya ya, sehingga dia mengerjakan kebaikan itu bukan lillahi ta'ala, bukan karena mengharap keridhaan Allah, tapi mengharap keridhaan manusia. Ini termasuk riya ya. Dan semua sifat-sifat yang disebutkan tadi itu Allah ceritakan dalam surat An-Nisa ayat 142, yang mana ini merupakan sifatnya orang-orang munafik ya. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka ingin menipu Allah dengan menampakkan kebaikan-kebaikan mereka secara zahir dan menyembunyikan kebencian mereka kepada agama secara batin. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah yang justru menipu mereka. Kok bisa Allah membalas tipuan dengan tipuan? Ya, karena Allah itu maha membalas ya. Bagaimana Allah menipu orang munafik? Allah menjadikan orang munafik itu diterima di tengah umat Islam. Kaum muslimin menganggap dia muslim
dibiarkan sama Allah, nanti di akhirat baru dibongkar sama Allah semuanya sampai dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu adalah ya cara Allah membalas tipuan mereka kepadanya dengan Allah menipu mereka, menjadikan mereka itu leluasa di atas kesesatannya sampai pada akhirnya ya mereka menyadari ternyata semua itu adalah tipu daya Allah kepada mereka. Pada akhirnya mereka diazab. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan ketika mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas-malasan. Ya, ini diterangkan oleh para ulama di antara maksud menegakkannya dengan malas-malasan. Ya, sholatnya cowopet sekali. Ya, cowopet sekali. Yuraunan nas, mereka itu ya mengerjakan sholat dan melakukan kebaikan agar dilihat oleh manusia, ya, untuk mendapat keridhaan manusia tanpa ada keinginan untuk meraih keridhaan Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan sifat munafik yang lain adalah mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit, ya, banyak lalainya. Kemudian terakhir, sifat yang buruk yang dimiliki oleh pendusta ya agama dan pendusta hari pembalasan adalah wayamna'unal ma'un. Mereka adalah orang-orang yang mencegah untuk ya memberikan kepada orang lain atau meminjamkan kepada orang lain barang-barang yang berguna. Ya. Jadi al-ma'un itu barang-barang yang biasa digunakan setiap hari oleh orang ketika beraktivitas. Ya, palu, sendok, piring gitu ya. Pacul, pisau, nah itu. Itu barang-barang yang biasa digunakan untuk aktivitas manusia yang nilainya nggak mahal gitu. Ya, yang nilainya nggak mahal. Tapi orang yang sudah ya mendustakan hari pembalasan yang kemudian menghasilkan penyakit super kikir bin bakhil ini gitu ya, itu menjadikan mereka itu jangankan untuk sedekah mengeluarkan uang dari kantongnya ke orang lain, minjemin barang-barang seperti itu yang kecil-kecil seperti itu saja dia tidak mau. Pelitnya bukan main. Ya, padahal nek dipinjam barangnya mesti kembali gitu ya, kecuali nek orang balik lain cerita ini ya. Tapi barangnya mesti kembali, itu tidak mau dia. Kenapa? Karena asyadul bakhli, asyadul bukhli, kebakhilannya itu sudah mengakar kuat ke dalam jiwa sanubarinya. Pernah tahu enggak Pak orang seperti ini? Kalau saya pernah tahu. Orangnya super kaya, duitnya wakeh, ya. Rumahnya sederhana, bukan karena memang apa dia memilih jalan sederhana, enggak, tapi orang pingin kalong duitnya untuk bangun omai dewi. Padahal dia itu punya rumah itu sudah propertinya banyak, dan itu di pinggir jalan besar. Setiap orang kalau nyewa itu nilainya tentu mahal. Bahkan pernah ada salah satu propertinya itu disewa untuk pabrik kopi, duitnya banyak ya. Tapi jangan untuk buat renovasi rumahnya, untuk makan saja dia pelitnya bukan main ya. Sampai saya punya kakak ipar itu yang masih keluarganya dia itu, sampai kalau dia kakak ipar saya itu karena dia sakit gitu ya, kakak ipar saya yang menjenguk karena rumahnya berdekatan, dirawat, itu sampai makanan pun itu minta dibelikan sama kakak ipar saya, padahal luwe sugih dia dari begitu, saking pelitnya gitu, saking pelitnya. Dan akhirnya setelah dia mati dirawat di ya, yo gak ono cipratan sidik-sidik itu kok. Iya, mati. Jadi akhirnya jadi apa, warisan untuk keluarganya. Ini penutup ya, terakhir ini ada sebuah cerita kisah nyata. Makanya jadi orang jangan pelit-pelit apalagi untuk diri sendiri dan keluarga. Ada suami istri itu yang Masya Allah, dua orang ini pekerja keras. Dia punya toko jualan
Suami istri ini saling bekerja keras untuk membesarkan bisnisnya sampai akhirnya besar bisnisnya. Omsetnya sampai miliaran. Ya. Singkat cerita, suaminya ini ngomong ke istrinya, "Dek, kita ini sudah cukup keras bekerja, sekarang tinggal kita nikmati hasilnya. Wis wayai mangan enak istilah gitu ya. Wis wayai melaku-melaku, wis wayai ibadah, wis selesai sudah." Kata istrinya, "Belum, kita ini belum sampai pada titik aman," katanya istrinya. Qadarullah, Allah takdirkan istrinya mati duluan. Jadi orang ngerasane ya Pak, kenikmatan dunia sing dikejar, mati orang. Ternyata setelah mati suaminya kepincut sama karyawatinya, gitu ya. Setelah menikah si karyawati ini ngomong ke suaminya, "Pah," gitu ya. Ternyata ibu-ibu itu maksudnya istrinya suaminya dulu, bosnya dulu. Ternyata ibu itu bertahun-tahun membangun bisnis ini itu ternyata untuk kita nikmati berdua. Bukan untuk sih. Iya. Jadi begitu. Kadang orang itu kocar dunia luar biasa, tapi tidak pada akhirnya dia merasakan nikmat, gak dinikmati. Jadi hati-hati, orang tertipu dengan dunia itu bisa sampai ke sana arahnya, yang pada akhirnya justru ya keinginan duniawinya itu justru dia bawa mati tanpa dia merasakan apa yang menjadi cita-citanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.